Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. waktunya sehingga kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Yuliana selaku Karu Kenanga, Ibu Tere dan Ibu selaku perawat. Perkenalkan, nama saya Inggi Suci Lestari. Saya dari Profesi Nurse Universitas Kusuma Husada. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang masalah yang terjadi di lapangan dan pencegahan pengendalian infeksi atau PPI. PPI meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pembinaan dalam upaya penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit pada pasien atau petugas rumah sakit, serta mengamankan lingkungan rumah sakit dari resiko transmisi infeksi yang dilaksanakan melalui manajemen resiko, tata laksana klinik yang baik, dan pelaksanaan perawat dalam menerapkan manajemen pengendalian infeksi. Kemudian berdasarkan observasi dan telaah rekam medis ditemukan perawat dan mahasiswa jarang melakukan cuci tangan 6 langkah dan 5 momen. Hal itu karena jumlah hand scrub yang terbatas dan poster cuci tangan 6 langkah yang terbatas. Hanya ada pada dekat hand scrub di dalam nurse station. Namun ditemukan. Kemudian data yang diperoleh dari surveillance PPI tahun 2019 terdapat sebanyak 1.288 yang dilakukan tindakan penginfusan dari jumlah pasien 1.932, ada 32 pasien mengalami infeksi, kemudian ada ISK sebanyak 182 dan 346 tidak mengalami infeksi. Berdasarkan observasi dan data yang diperoleh, kami akan menempelkan leaflet pada nurse station dan beberapa area RS terkait 6 langkah cuci tangan dan 5 momen serta akan menyediakan checklist juga. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait 6 langkah cuci tangan, yaitu yang pertama kita ratakan sabun dengan kedua telapak tangan, kemudian yang kedua kita menggosok punggung sela-sela jari, kemudian yang ketiga kita akan menggosok kedua telapak dan sela-sela jari. Yang keempat, punggung jari tangan kanan digosok pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan yang saling mengunci. Kemudian yang kelima, ibu jari tangan kiri digosok berputar dalam menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Kemudian yang keenam, gosok putar ujung jari-jari ke kanan telapak tangan dan sebaliknya. Kemudian untuk yang 5 momen, di sini kita lakukan sebelum menyentuh pasien. Hal ini dilakukan untuk perlindungan terhadap pasien dari kuman yang berbahaya yang berasal dari tangan petugas kesehatan. Kemudian yang kedua, sebelum melakukan tindakan aseptik untuk melindungi pasien terhadap kuman yang berbahaya termasuk kuman yang ada pada tubuh pasien. Yang ketiga, setelah menyentuh cairan tubuh untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan perawat dari kuman yang ada pada tubuh pasien. Kemudian yang keempat, setelah menyentuh pasien untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan dari kuman bahaya pasien. Kemudian yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan untuk melindungi diri sendiri dan lingkungan. Kemudian di sini saya juga menyertakan checklist pelaksanaan 6 langkah cuci tangan dan 5 momen. Baik, apakah ada pertanyaan? Belum. Nah, berikut checklist yang saya buat. Di situ ada
penjelasannya ya. Karena cuci tangan ada 6 langkah, maka nanti pengawas akan melakukan checklist apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Kemudian yang 5 momen juga apakah sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan terkait yang saya jelaskan? Tidak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, itu saja yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya evaluasi ini, perawat dan tenaga medis lainnya bisa melaksanakan 6 langkah cuci tangan dan 5 momen agar terhindar dari infeksi. Aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.